Nah, kemarin kita sudah sampai ke pengulangan atau loop menggunakan for ya. Nah, sekarang kita masuk menggunakan loop do. Jadi kalau for dan while kemarin, dimana kalau for itu dia semua komponennya ada di dalamnya, nilai awal, contohnya di sini nanti depannya, ini yang kosong ya, kita ambil yang lengkap. Nah, ini awal, syarat, pencacah. Sedangkan kalau while, nah di sini ada contoh while ininya, hanya syarat saja ya, nilainya, nilai awalnya diletakkan sebelum while, kemudian pencacahnya di dalam kurung kerawal gitu ya, supaya dia berubah jika pengulangannya dihentikan dengan nilai cacahan atau perubahan nilai dari syarat. Kalau diinputkan nggak perlu dia ya, seperti kemarin, oh min 1 itu nggak perlu ya, oh 100 1 ya. Nah, dua pengulangan tersebut mereka menggunakan syarat dulu baru dilaksanakan perintah atau pernyataan apa yang mau dikerjakan gitu ya. Setelah syaratnya benar. Kalau tidak benar, dia akan keluar. Dia akan mengulang sampai syaratnya salah gitu ya. Sedangkan do berbeda. Dia akan melaksanakan perintah dulu, baru ditanya kondisinya. Maka di sini while pakai titik koma, do-nya tidak ya. Do-nya kosong, ada apa-apa. Kemudian ini pernyataannya atau perintah yang mau kita berikan. Setelah itu baru cek syaratnya. Dari perintah yang kita berikan tadi, apakah syaratnya benar atau salah. Jika salah, udah langsung keluar, tetapi sudah dilaksanakan satu perintah. Jika benar, akan diulang lagi perintah tersebut. Tentu dengan data yang berbeda gitu ya. Nah, ini kalau ilustrasinya seperti kita beli tiket. Kalau kita beli tiket pesawat atau nanti kereta atau sekarang bus gitu ya, itu semuanya kita beli tiket dulu baru bisa kita naik ke pesawat, ke kereta atau ke bus gitu ya. Kalau tidak punya tiket nggak bisa masuk. Nah, kalau do ini to for dan while ya. Kalau do tidak, dia berbeda. Ilustrasinya seperti waktu kalau ada Lebaran, tahun baru, Natal gitu ya, atau hari besar lah, yang orang butuh banyak gitu ya, itu biasanya masih ada. Cuman itu untuk bus biasanya ya. Kalau kereta sama pesawat tetap harus tiket dulu. Bus biasanya dia boleh naik dulu, nanti di atas dibayar gitu ya. Karena saking banyaknya orang. Jadi kalau dia bayar nanti ya terus sampai di alamat. Kalau enggak dia akan diturunkan. Nah, seperti itu dah ilustrasinya kalau do. Nah, gunanya apa? Nah, do ini gunanya khusus. Lebih khusus ya. Gunanya adalah nanti untuk melakukan suatu umpamanya suatu program yang terdiri lebih satu atau lebih ya. Jadi kalau yang sebelumnya kalau kita selesai, nah saya simulasikan dulu ya. Yang kemarin contohnya kemarin. Nah, saya simulasikan dulu. Jadi kita akan lihat bahwa kalau udah selesai dia ya udah pengulangannya ya, selesai pengulangan dia langsung keluar. Ini contohnya ya. Kita jalankan dulu. Nanti akan saya nah, contohnya seperti ini. Selesai syaratnya salah, ya udah dia akan selalu keluar. Ini tolong yang videonya nggak ada nanti kalau masih foto saya keluarkan ya. Si Meldi Andre nih. Saya tidak kuliah dengan foto ya, kecuali kalian di jalan ya. Kalau nggak dimunculkan juga akan saya keluarkan dari. Ya Pak, sebentar Pak. Ini saya sambil ini Pak. Jadi saya tidak kuliah dengan foto ya. Jadi kalau tidak ada halangan, ya harus video. Nah kalau nggak kita ke lab. Sudah saya kasih keringanan, masih juga begitu. Ini contohnya. Ini yang berakhir nilai kemarin ya. Dari 0 sampai 100. Setelah kita masukin nilainya, udah nanti masuk ininya langsung selesai dia udah keluar aja dia. Selesai gitu kan. Jadi kalau kita pengulang lagi nilai yang beda harus dijalankan lagi programnya. Nah, dengan perintah do while tadi kita tidak perlu kita menentukan kapan kita keluarnya, bukan program. Setelah selesai menghitung, mau menghitung ulang nggak dengan data yang berbeda atau kita emang mau keluar. Nah, di sini dia nanti syaratnya ini tambah nanti. Jadi perintahnya tadi umpamanya pengulangannya tadi umpamanya ya contohnya. Nanti kita coba juga pengulangan seperti kemarin apa namanya menghitung saldo gitu ya. Nanti kita coba. Nah, ini dia kita menentukan. Nah, kalau tadi kan nggak selesai pengulangan, walaupun dia ngulang ya berapa kali ngulang, tapi selesai langsung keluar. Kalau kita mengulang yang baru, harus kita jalankan program lagi. Dengan ini tidak.
Nah, itu contohnya. Jadi kalau loop while dan for itu dia nama sebutnya prates ya. Sebelumnya dites dulu syaratnya. Sedangkan untuk loop do dia adalah post test. Pokoknya dilaksanakan dulu, baru syaratnya akan dicoba. Nanti ini langsung kita inikan saja nanti ya sininya. Bisa. Langsung contohnya aja ya. Nah, 48. 48 ya kita akan menghitung program perhitungan sederhana ya. Ini di fisika nih ketemunya. Fisika adalah menghitung besarnya gaya. Gaya itu tidak adalah sama dengan massa dikali kecepatan. Massa itu beratnya ya. Berat. Kemudian kecepatannya dapatlah nanti gaya kita. Berarti dia ini kilogram second ya besarnya. Nah, setelah kita hitung, nah, dengan data nilai M massa dan kecepatan yang tertentu, kemudian kita menghitung lagi kalau datanya berbeda nanti hasilnya berapa. Nggak perlu kita keluar dari program, kita tinggal menghitung lagi nggak. Nah, itu gunanya. Nah, do di sini dia. Do. Buka kurung, kurung kerawal sampai sini ya. Nah, baru while-nya, while titik koma. Nah, di sini dia kita ini hanya komentar ya. Ini komentar. Bilang nggak inputnya ini. Jika Y, maka tadi syaratnya tadi Y besar atau Y kecil, makanya dia akan ulang lagi dengan besar sama. Kemudian ada tambahan di sini satu lagi ini. Sistem CLS. Nah, kalau kita mengulang seperti ini, nanti dengan do itu hasil yang lama itu akan masih tinggal di layarnya. Hitungan pertama dia akan tinggal dengan hasilnya ya. Hitungan kedua akan tinggal. Nah, kalau kita tidak memerlukan, kita hanya selesai perhitungan. Kalau kita menghitung ulang, data yang lama hilang, ini kita gunakan sistem CLS. CLS itu singkatan dari clear screen, bersihkan layar, gitu ya. Nih, nanti kita lihat di ininya. Ini copy paste ya, yang lembar ke-24 ya. Halamannya bisa beda, lembarnya 24. Mau latihan 48. Ya, kita copy. Nanti akan kita cek contoh sederhana ya. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu. Sehingga kita tidak perlu keluar setiap menjalankan program, kita tidak perlu keluar. Jadi kita yang menentukan keluar. Oh, kalau sudah kita ingin keluar baru. Jadi tidak perlu setiap ininya kita jalankan. Nah, saya cek dulu ininya ya. Ini programnya. Nah, ini ada tambahan tadi hanya untuk tampil layar sistem CLS. Nanti apa? Kalau sistem CLS-nya belum kita gunakan, hasilnya seperti apa ya? Nanti kita lihat. Jadi kita simpan dengan nama yang sama ya, nama yang sama ya. 48 ya. Nanti kita lihat hasilnya. Ininya samakan aja ya, biar biar seragam. Bisa jadikan sama dengan saja ya. Supaya dengan berapa biar sama nanti. Simpan 48 ya. Sudah ada saya kemarin saya timpa saja. Kita coba jalankan ya. Coba jalankan. Ini program sederhana hanya menghitung kecepatan dengan massa. Apa hasilnya gitu ya. Nah, ini tampilan saja nggak perlu rata juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau rata kan lebih bagus kelihatannya. Hmm, Belajar ya. Nah, coba kita jalankan. Kemudian kalau dia sudah selesai, nah dia tidak akan keluar tanpa kita yang memerintahkan keluar. Jadi saya ini dulu ya, lihat dua layar. Akan kalian
tampilkan nanti ya masing-masing ya, seperti yang sebelumnya. Nah, ini dia contohnya programnya tadi. Besar masa ini tadi deh kan. CLS-nya belum kita aktifkan nih ya. Masih. Input kan besaran masanya berapa? Umpamanya 12. Kecepatannya 5, umpamanya 5 km per jam gitu ya. Nah, dapatnya gayanya adalah 60. 12 dikali 5. Di sini dia akan nanya, nggak langsung keluar. Apakah ingin mengulang lagi? Ini karena dia dipotong ya, muncul sini harusnya sama ya. Kalau nggak dibagi dua. Kita tentukan kalau kita ingin mengulang dengan data yang berbeda, kita masukkan Y tadi ya, Y besar atau Y kecil bebas. Y kecil contohnya dulu. Enter ya. Nah, inputnya. Masalah lagi. Yang lamanya masih ada ya. 12 kita masukin lagi 21 kali 7 umpamanya kan. 147. Mengulang lagi, umpamanya Y besar lagi. Dia kan 35 dikali 25. Nah, sini akan muncul hasil seluruhnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah selesai baru, oh saya nggak lagi. Berarti ketikkan sembarang tombol bebas ya, tidak harus tombol tertentu kecuali Y dan Y kecil, Y besar dan Y kecil adalah untuk kita menghitung lagi. Nah, gimana nanti? Oh kita nggak perlu Pak, ini udah saya catat umpamanya ini nggak perlu lagi tampil terlalu ribet. Nah, ini nanti bisa kita. Nah, kita keluar dulu di sininya ya. Nah, kita keluar dengan mengetik bebas, bahwa saya huruf T bebas ya, huruf Z bebas. Dia akan keluar ya, selesai gitu ya. Kalau kita akan selesai. Nih. Jadi gimana? Sekarang kalau umpamanya layarnya tadi, saya nggak perlu Pak, itunya terlalu ribet. Nanti kita ini kan, ya. Nah, sistem bersih layarnya kita aktifkan. Tadi kan belum diketik ya, ini jadikan komentar tadi ya. Ini akan komentar sehingga dia tidak muncul ya. Jadi apa yang ada di sini akan diulang lagi ini dulu dia. Selagi syaratnya benar, jika ketik Y besar atau Y kecil, dia akan mulai lagi ke sini. Hitung besar gaya, besar masanya berapa, kecepatannya berapa, hasilnya ini. Ingin ulang lagi, jika Y lagi, dia akan ulang lagi. Nah, tetapi data yang lama akan tetap tinggal di layar sebelumnya ya. Dia yang baru akan ke bawah. Gimana kalau kita tidak memerlukan, udah yang terakhir saja lah datanya, yang lamanya udah tahu, udah kita hapus. Nah, cara sini dia. Kalau kemarin untuk menahan, ini menggunakan sistem pause, huruf besar ya, kutip dan kutip pause. Dia akan menahan dulu sebelum kita enter, dia akan tetap di layar, terutama untuk dari folder ya. Kalau di sini dia pasti nahan. Kalau folder, kalau nggak pakai ini langsung selesai, dia langsung keluar. Hasilnya kita nggak sempat lihat nanti. Nah, kemudian kalau untuk bersih layar ini dia, di mana kita mulai membersihkannya? Saya mulai dari atas nih, jadi dia akan semua akan. Tetapi kalau saya mulai dari sini, nah nanti dia ini akan dibersihkan dulu. Kita nggak bisa ngisi kan? Nah, makanya jangan bersihkan dari atas atau dari mana yang kita ingin bersihkan ya. Tapi inputnya jangan dibersihkan. Kalau kita bersihkan nanti kita bingung. Padahal disuruh ngisi. Bisa kita ngisi kalau kita kita yang buat program ya. Tapi kalau orang lain nggak mungkin. Makanya tetap tampil ya. Apa yang harus komentarnya atau petunjuknya itu harus ditampilkan. Nah, ini kita coba ya. Dengan sistem CLS. Sistem dalam kurung CLS huruf kecil ya. Kutip 2. Kalau pos huruf besar posnya ya. Ini semuanya ada di sini dia. IO stream nih perintahnya. Jadi kita tidak perlu buat. Nah, sekarang kita coba jalankan. Hasilnya seperti apa? Nanti saya tampilkan dua-duanya ya. Sehingga kita nanti akan tahu ya ini gunanya apa, diperlukan apa enggak. Nah, di kita yang menentukan ya. Kita yang menentukan. Share ya. Nanti dicoba ya. Jadi jangan didiam aja. Nanti akan saya cek nanti habis ini. Nah, pemain tadi data yang pertama. 21 kali 5 hasilnya ini. Kalau tadi kita ketik yes atau y ya, dia akan yang lamanya masih ada muncul yang baru ya. Sekarang saya ketik y. Coba kita enter ya, enter. Nah, yang lamanya hilang. Dia suruh kita memasukkan nilai yang baru ya. Baru lagi, oh 45 dengan 67. Y lagi, Y besar umpamanya sekarang. Yang lamanya akan hilang. Muncul lagi yang baru. Nah, itu gunanya sistem CLS ini. Sistem CLS ini itu fungsinya ya. Sistem CLS itu adalah menghilangkan
di layar data yang sebelumnya. Kalau tidak kita perlukan, kalau diperlukan jangan kuasai sistem CLS. Kemarin belum kita gunakan ya, karena dia hanya mengulang keluar gitu ya, mengulang berapa kali keluar. Kalau ini kan setelah diulang kita ingin mengulang lagi, setelah diulang ulang lagi tanpa kita keluar dari program. Nah, ini dia. Jadi kalau kita masukin data terakhir saja ya, jika yes, udah hilang yang lama, masuk lagi data baru. Nah kalau tidak atau tidak tadi saya pakai T, sekarang huruf H boleh atau huruf J boleh. Pokoknya selain Y sama Y besar sama Y kecil. Nah, gitu ya, baru keluar. Nah, sekarang bagi yang sudah sebentar ini dulu ya, bagi yang sudah ini siap-siap ya. Siap-siap untuk menampilkan hasilnya ya. Ini untuk tugas latihan ya. Latihan nanti tugas sebenarnya nanti ada lagi. Buat data saja. Yang pertama jangan pakai apa ini dulu ya. Ininya dikasihkan seperti awal tadi dulu. Sistem CLS-nya biar kita lihat bahwa pengulangannya. Nah, pakai ini ya. Di sistem CLS-nya diaktifkan. Oh, dihapus namanya ya. Nah, ya. Coba silakan siapa yang sudah dua atau tiga data cukup ya. Coba siapa yang siap? Udah saya ini ya, share-nya udah saya ini kan ya. Hanya copy paste ya, kemudian simpan. Silakan siapa? Saya, Pak. Siapa nih? Meldi, Ya, Pak. silakan. Nah, sebentar saya ini kan dulu. Bentar ya, sebentar. Coba agak besar, Meldi. Ya, Nah, Pak. ya. Coba jawab lagi Y dulu, Y besar atau Y kecil ya. Coba. Ya. Tekan Y besar atau Y kecil, enter. Nah, masukin lagi data yang kedua ya. Datanya bebas ya, bilang bulat, bilang pecahan itu bebas. Datanya bebas saja. Ya, coba selain Y. Selain Hmm, Y ya. Kita tidak mau lagi maksudnya ya. Enter. oke. Enter lagi dia keluar ya. Nah, tunggu. Meldi sudah ya. Bentar. Ya, Pak. Silakan. Yang lain. Ya Pak, Raffi Pak. Bentar. Saya ini dulu si Meldi tadi. Siapa tadi? Raffi Pak. Tapi di mana? Sebentar Pak, saya jalanin dulu. Salah Pak. Coba mana? Tapi ya. Ya Pak. Coba share. Nah, ya, inputkan datanya. Tapi setelah itu jawab Y dulu ya. Boleh Y besar atau Y kecil. Isi lagi. Setelah itu cukup. Baru keluar kita dengan menekan tombol sembarangan saja. Bebas selain Y ya. Ya. Terus. Nah ya. Tutup share-nya. Sebentar ya. Saya tandain dulu. Habib ya. Sekarang silakan siapa lagi? Ya Pak, Pak. Azril ya. Silakan. ya Pak, ya Pak. Kelihatan Pak. Ya, cukup, cukup. Azril ya. Saya tandain dulu ya. Sebentar. Silakan lagi. Pak. Pak. Bagas ya.
Kelihatan nggak, Pak? Bentar, saya ini dulu. Itu. Ini apa yang terakhir kamu ketik? Ketik Oh O, ya, Pak. ya cukup. Sebentar ya, Bagas. Satu lagi ini, nanti baru yang tanpa ini Ya, ya. Pak. Siapa sekarang? Ya, Pak. Aditya. Silakan, silakan, Aditya ya. Bentar, Pak. Saya share screen dulu. Tadi input kan? Iya dulu, jawab iya dulu. Biar kelihatan dia bisa mengulang ya. Ya, pilih selain Y ya. Antar lagi. Nah, tutup share-nya. Sebentar ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini seperti ini ya. Yang kita hilangkan ininya layarnya. Berarti dengan menambahkan sistem ini tadi. Sebentar ini. Layarnya kecil ya. Ya, dengan menghilangkan ini. Sehingga dia sistem bersih layarnya muncul aktif ya. Jadi ini. Yang berikutnya ya. Jadi dia tidak ada lagi data seperti yang tadi. Akan hilang. Hanya data terakhir. Nah ini ya. Sistemnya ini tadi. Komentarnya saya hapus komentarnya. Supaya dia jadi aktif ya. Nah ini coba yang ini ya sekarang ya. Sekarang yang belum. Yang belum ya. Yang belum. Yang udah tadi. Jadi yang sekarang tidak sama dengan tadi. Pakai sistem CLS yang sekarang ya. Sistem CLS diaktifkan. Coba silakan yang belum. Masih ada 5 lagi yang belum. 1, 2, oh 3 ya. 3. Kan 10 tadi ya. 10, 5 lagi ya. Ini 9, 4 lagi. Silakan, coba lagi. Sebelum kita lanjutkan ya. Tapi yang belum ya. Selain yang sudah tampil tadi. Ayo di-share. Hilangkan ininya ya. Supaya clear screen-nya kita munculkan, kita aktifkan. Sehingga datanya akan dihapus data yang sebelumnya. Sehingga yang terakhir saja. Supaya layarnya tidak terlalu banyak data gitu ya. Coba, siapa? Sebelum saya lanjut ya. Ada lagi enggak? Ayo, ada lagi enggak? Nah, kalau enggak kita lanjutkan. Nah, contoh pertama ya. Contoh pertama hitungan sederhana. Nah, yang kedua, ini gunanya seperti ini sebenarnya ya. Kalau yang tadi kan hanya satu, boleh yang ulang seperti itu. Jadi kita menentukan. Nah, ini ada 2 pilihan nanti. Nanti ini untuk pilihannya nanti kita bab berikutnya ya. Terima dulu. Harusnya bab ini dulu. Makanya kenapa saya mulai ke pengulangan karena kalau yang cabang kita buat dulu, kita akan repot. Kita keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi untuk menghitung cabang yang lain. Nah, sekarang kita terima dulu nih ya. Jadi ada 2 pilihan. Pilihan pertamanya nih nanti nih. Kita pilih 1 atau 2. Selain itu dia akan input Anda salah. Ulang lagi, kembali nggak ke menu. Tapi ke menu utama dia. Tapi setelah kita pilih yang pertama, kita ngerjakan nih. Ulang lagi nggak? Kita harus milih lagi, pilih yang pertama lagi. Kalau salah pilih kita, berarti dia langsung kedua. Gitu ya. Atau salah pilih langsung dia yang untuk yang salah. Nah, ini gunanya. Do-nya di mana? Di sini kita buat do. Nanti ininya sistemnya diaktifkan di sini ya. Supaya data yang lama hilang. Nih, sistem CLS-nya nanti kita aktifkan. Nah, sementara jangan diaktifkan dulu ya. Nah, di sini do-nya. Do diulang nih. Pilih dulu. Kalau tadi kan langsung iya, kita menghitung masanya berapa, oh kecepatannya berapa. Ini enggak. Pilihan yang mana dulu? Oh, kalau luas baru diinputkan. Oh, jari-jarinya berapa? Oh, kalau luas lingkaran, kalau luas kubus, oh berarti dia sisinya berapa gitu ya. Luas sisi kubus ya.
Menghitung luas kubus. Bukan volumenya ya, luasnya. Nah, kalau volume dia nanti beda lagi. Nah, ini dia, nanti saya copy dulu. Latihan 48A. 48A ya. Jadi kita tidak langsung mengisi dia harus menentukan dulu pilihan mana yang mau kita hitung. Kalau tadi kan karena hanya satu perhitungan, satu perintah ya. Satu perintah, makanya perintahnya langsung dijalankan. Yang berikut, perintahnya lebih dari satu. Nanti akan kita bahasnya gimana membuat perintah lebih dari satu, nanti akan kita bahas sendiri. Ini contohnya ya. Ini dia, kita akan menghitung luas lingkaran dan luas kubus. Untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan dari R ya, dan jari. Kemudian untuk luas kubus adalah sisinya berapa. Karena luas kubus itu kan panjang dan lebarnya sama ya. Nah, sisi sebelah kiri berapa, luasnya, luas kanan berapa, atas berapa, bawah berapa, depan berapa, belakang berapa, 6 dia nanti kan. Nah ini dia, pilih dulu. Nah untuk milih ini kita abaikan dulu. Ya, alternatif ini nanti akan kita bahas sendiri nanti, bab sendiri ya. Ini pilihannya di sini dia, kita gunakan ininya karakter ya. Kenapa dia pakai kutip? Ini mirip dia dengan cabang apa pengulangan, tidak boleh pakai titik koma atau apa di sini ya. Nah, dia seperti syarat, ini syarat juga. Syarat itu adalah relasi. Kecil sama, besar sama, kecil atau sama, besar atau sama, kecil dari, besar dari, sama dengan, tidak sama dengan, or, and, not. Sama satu lagi, persen. Membagi dengan bilangan bulat. Hasilnya sisanya ya, membagi sisa. Nah, itu yang syarat di sini. Sama dengan for, while, itu dia. Nah, ini do-nya. Ini pilihannya. Jika kita pilih satu, dia akan melaksanakan jari-jari. Jika kita pilih dua, berarti dia sekubus. Jika selain itu dia Anda salah. Tetapi tidak diulang dengan di sini ya. Kalau kita ulang di sini nanti ada lagi kita gunakan while kan. Jika di sini pilihnya while dulu. While jika pilihan Anda pilih adalah sama dengan satu, or sama dengan dua. Nah, kalau di lain selain itu, berarti dia akan diulang lagi. Input Anda salah. Nah, nanti dia harus kita gunakan ini nanti apa namanya? Kita gunakan tanda apa namanya? Bukan karakter ya. Susah dia, tidak bersih kecil ya. Yang well seperti kemarin kita untuk data yang salah. Nah, ini data yang salah dia cabang ketiga. Ini cabang ya. Anda salah. Jadi untuk membuat data salah itu ada. Cuman kalau ini dia hanya membuat kita salah saja, ulang lagi gitu ya. Pilihannya. Nah, kalau tadi kalau dengan while tidak perlu, tapi ininya harus kita jadikan integer. Bentar, saya lihat nanti yang seperti itu ya. Ini latihan. Sebentar. Kita cek dulu ya. Bisa kita gunakan cara yang lain itu maksudnya ya. Sebentar dulu. Ini saya tampilkan. Untuk yang tadi ada dua cara supaya yang salah tadi ya. Jika ini belum disimpan ya, 8A dulu ya, simpan dulu. 48A ya. 48A, nanti ada 48B ya. Ini yang 48C ini saya buat contoh. Ya ini tadi yang jika pilih satu kan pilihannya dua kan, satu atau dua. Pilihan satu dilaksanakan hitung luas lingkaran, pilihan dua menghitung kubus gitu ya. Kemudian kalau salah nih sini. Nah, yang salah ini bisa kita buat juga seperti ini. Yang seperti biasa gunakan while. Nah, tapi ininya saya ganti dengan integer ya. Kalau tadi kan dia karakter. Pilihnya ya, pilih adalah karakter. Nah, berarti dia pakai tanda kutip satu ya untuk satunya. Nah, di sini saya gantikan integer apa? Karena dia kecil sama dari besar ya. Ini nggak bisa karakter. Kalau karakter di bawah satu ini dia nanti bukan min ya, tapi dia adalah ini simbol ASCII. Di atas 2 dia bisa 3 nanti ya, tapi simbol ASCII maka salah nanti. Kita gunakan pilihnya ini dengan cara integer. Ini bisa nggak integer Pak? Bisa. Ini kita hilangkan. Nah, sama di sini ya.
Saya ambil integer untuk pilihnya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini berarti tanda ini tidak ada. Nah, ya sama dengan tadi ya. Nah, yang dua juga. Sama deh ya, bilangan. Nah, kalau dia integer, berarti kan bilang bulat, tidak boleh pakai kutip. Nah, ini sama. Ininya untuk syaratnya. Supaya apa? Jika dia kecil dari satu main atau lebih dari dua, berarti 3, 4, dan seterusnya, salah kan? Ulang, ikut Anda salah. Nah, yang ini nggak diperlukan sebenarnya nih, yang salah tadi. Yang salahnya maka disampaikan ini saja. Pilih 2, langsung. Program menghitung. Kalau tadi kan ada else yang terakhirnya ya. Oh, input Anda salah. Nah, ini bisa dua-duanya kita gunakan. Ini yang pertama, ini kan. Jika pilih 1, dilaksanakan ini. Else, pilih 2, laksanakan ini. Ya kan? Kemudian, udah selesai langsung keluar. Jika ulang Y, kembali lagi. Nah, ini pilihan salah ini tidak akan kepakai. Ini nggak pakai. Karena di sininya tidak akan pernah salah. Nah, beda dengan ini. Ini kan inputnya 1 dan 2. Pilihannya ya, pilihan 1 dan 2. Pilihan pertama ini, pilihan kedua ini. Mana dia? Pilihan kedua ini. Kalau selain 1, 2, dia akan salah. Jadi disediakan. Nah, sedangkan yang di sini kita mencegat validasi dulu. Input hanya 1 dan 2. Berarti selain 1 dan 2 tidak boleh. Nah, itu dia kan. Tidak boleh kan. Makanya dia selalu 1, 2. Selalu benar. Sehingga pilihannya hanya ini atau pilihannya ini. Yang salah tidak akan pernah masuk ke sininya. 3 nggak pernah masuk. Min 1 nggak pernah masuk. 5 nggak pernah masuk. Nah, itu boleh kita validasinya terserah kita mau apa. Tapi yang kemarin kita kan belum masuk ke sini ya, yang cabang ya. Nah, kita gunakan yang ini. Hasilnya nanti sama ya. Nah, ini kita coba ininya ya. Jadi dia tidak bisa langsung, tapi kita memilih dulu, setelah memilih baru input data. Setelah itu kita bisa mengulang. Nah, kita jalankan ya. Contohnya. Nanti yang sebelah juga kita jalankan. Kita share ya. Kelihatan ya. Nah, ini enggak. Jadi dia langsung ini dulu ya. Pilihan dulu. Program apa yang kita pilih? Tidak langsung ke apa yang mau kita hitung. Nah, pilih dulu. Kita pilih yang benar dulu. Umpamanya saya pilih 2. Tidak 1 ya. Salah ya. Ini ya. Pilih 2 itu ya. Ini. Saya pilih 2. Maka dia akan masuk ke kubus ini. Menghitung kubus. Yang ininya dihapus tadi kan? Sistem BR-nya di sini ada sistem BR. Langsung hapus yang program di atas karena kita mau kubus. Udah yang ininya hapus. Kita masukin dulu. Berapa panjang sisi kubusnya? Umpamanya 5. 5 kali 5 dikali 6. Berarti 25 kali 6 gitu ya. Nah, ini 150. Perlu lagi nggak? Nah, kita langsung ke atas lagi Y dulu ya. Ketik Y dulu. Nah, dia akan balik ke nilai awal. Karena ini tidak saya bersihkan layarnya. Yang bersih layar kan menghitung setelah kita pilih nanti ya. Nah, kita pilih yang kedua. Yang pertama tadi ya. Ini yang kedua tadi kan. Yang kedua kan sistem CRS. Nah, saya pilih yang pertama lagi. Tadi yang kedua nih. Menghitung apa? Luas kubus ya. Sekarang yang pertama. Menghitung luas lingkaran. Umpamanya. Saya antar. Yang lamanya akan hilang. Tinggal lingkaran saja. Nah, saya masukin ini 10. Nah, yang lingkaran tadi dia ini rumusnya ya. Perhitungannya. 2 kali Pi kali R. Ini 10 ya kan. Berarti dia ini 31,4 dikali 2. 62,8 kan. Nah, kalau yang salah umpamanya kita pilih, kita salah. Kita masuk dulu ya. Ulang lagi umpamanya. Pilihan tidak 1 atau 2, saya pilih 6. Dia akan ini. Pilihan Anda salah. Pengen hitung ulang lagi enggak? Di sini dia salah, di sini jangan salah. Ingin lagi enggak? Ini do-nya tadi. Do-nya yang dari atas. Jadi walaupun benar dikerjakan, yang salah juga kerjanya. Oh, Anda salah. Ingin hitung ulang enggak? Kalau iya, kita kembali ke atas ya dulu ya. Ya kan? Kembali lagi ke kubus, kita pilih, dia akan baru bersih layar. Nah, hitung lagi umpamanya, baru umpamanya
ininya tidak. Nah, saya tidak selesai umpamanya. Baru dia keluar. Ya, itu. Atau yang tadi pilihan salah, oh, saya nggak mau keluar, langsung keluar sama dengan ini hasilnya ya. Nanti saya lihatkan dulu. Nah, ya, kalau dia kita pilih udah salah, kemudian kita tidak pilih dia lanjut ya, tetapi kita keluar saja. Nah, contohnya ini. Kalau pilihan kita salah ya, 7, yang salah. Nah, gitu. Tapi saya nggak mau, udahlah keluar aja. Ah ya, tidak lagi kan, tidak langsung keluar, tidak kembali dia ke atas. Nah, seperti itu dia. Ini yang pilihannya lebih dari 1, gitu ya. Coba dijalankan dulu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, kita tidak menggunakan apa namanya, harus yang data yang benar, kita validasi datanya. Kalau sini kan tidak. Data yang benar masuk, jika pilihan 1 masuk ke sini, jika pilihan kedua masuk ke sini, jika ketiga langsung dia masuk ke yang cabang yang salah ya. Nah, ini supaya yang salah tidak masuk, kita validasi dulu. Validasi di sini. Ini bisa aja nanti kita ubah ya. If di sininya pilih 1, di sininya makanya harus pilih 2 ya. Kalau hanya 2 nanti dia cabang ini nanti selain 2 dia masuk ke sini. Nah, makanya pilih 2. Nah, ini baru yang salah. Tapi nggak kepakai di sini. Nah, kenapa nggak dipakai di sini ya? Karena inputnya sudah, sebentar ya. Inputnya sudah divalidasi. Nah, nih. Nah, tadi kan dia benarnya masuk ke sini yang pertama, kalau yang kedua masuk yang kedua, kalau yang salah selain 1, 2 masuk ke sini. Tapi setelah itu ditanya lagi, ngutang nggak? Ulang dihitung nggak? Oh, kalau ulang lagi hitungnya, kita jawab yes, kalau tidak kita keluar. Jadi yang salah pun tetap masuk ke sini ya. Tapi kita disuruh komentarnya doang yang keluar, tidak ada perhitungan. Anda salah, hitung lagi, balik lagi. Nah, pengulangan di sini dia dari dulu. Kalau di sini kita buat 2 pengulangan, sini pengulangan sendiri. Untuk data yang salah akan berulang terus sampai datanya benar. Sehingga nanti pilihan ketiga ini tidak akan pernah dilaksanakan yang ini. Karena dia selalu pilihannya 1 atau 2. Selain 1, 2 dicegat di sini. Tidak salah. Jika pilihan 1 kecil dari 1, umpamanya minus kan? Berarti kan benar. Kita orkan benar, masuk sini dia. Anda salah. Min 1 umpamanya kan? Kecil sini benar. Ini salah kan? Kemudian kalau umpama 5. 5 kecil dari 1 salah. Tetapi 5 besar dari 2 benar. Maka ulang lagi. Anda salah. Nah, yang benar hanya 1 dan 2. Jadi sesuai dengan ini tadi, 1 dan 2. Nah, ini kita coba jalankan ya. Jalankan. Sehingga nanti dia tidak pernah ada data yang salah. Nah, itu dia. Yang tadi masih yang salah, walaupun dia tidak menghitung ya, tidak menghitung, tetapi dia tetap masuk, gitu kan? Di sini tidak. Dia kan suruh ganti dulu. Kalau tadi kan tidak diganti ya, pokoknya data Anda salah, menghitung ulang lagi enggak. Ini langsung disuruh ganti dulu yang benar. Contohnya ya, kita buat yang salah dulu, yang benar dulu, yang benar dulu kan. Namanya 2. Yang mesti datanya yang 45 ya udah, yes lagi kan. Oh, ini yang sebentar. Yang salah ini ya. Bagus lagi. Oh, bukan. Salah ini. Ini nanti ini. Yang salah aja dulu ya. Ini yang program berikutnya nanti ya. Jadi nggak apa, ini yang salah dulu. Sama sekali. Tidak, umpamanya. Yang ke depan ya. Umpamanya salah tadi. 5. Dia tidak kan. Input Anda salah. Min 1. Input Anda salah. Tidak akan pernah masuk dia ya. 12. Input Anda salah. Karena apa? Pilihan hanya 1 atau 2. Nah, itu. Kita pilih selain itu dia akan tidak. Kalau yang tadi tetap jalan. Kita masukin ya. Nah, masuk jalan. Tapi pilihan Anda salah. Kan? Tapi tidak langsung diganti. Ulang lagi nggak, kembali lagi ke atas. Nah, ini sampai hanya 1, 2. Jadi ada 2 cara ya. Nah, kalau benar dia 1, baru dia kan. Oh, benar. Tidak, dia kembali lagi ke atas ya. Ya. Seperti itu dia. Jadi bisa dua cara untuk membuat supaya program kita itu datanya divalidasi. Nah, karena yang pertama tadi kita belum masuk sebenarnya materinya ya. Nah, yang kedua kan sudah ya. Karena kita sudah selalu kemarin untuk data itu harus benar. Datanya 0 sampai 100, berarti di bawah 0 tidak boleh, di atas 100 nggak boleh.
Apalagi yang kemarin yang banyak pilihannya kan. Umpamanya ada 3 yang pemilihan apa grup olahraga. Ada 3, ada 5, ada 6, kemudian ada 11 gitu ya. Di antara itu kan ada itu syaratnya banyak lagi seperti ini. Nih dia kan seperti ini nanti. Nah, ini dia yang B ya. B. Jadi dia menghitung, pilih dulu, baru dimasukin datanya. Kalau yang tadi 848, pokoknya masuk langsung dihitung, masukin datanya, baru setelah itu diulang. Nah, di sini dia menyarankan dulu yang mana, karena bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu. Itu dia ya. Yang 2 betul buat. Nah, sekarang saya kasih kesempatan 48B ya, 48 saya nggak usah, 48B. Silakan siapa yang belum dulu ya. Kita ini kan yang belum dulu. Jadi kalau udah ini ya. Pak saya Pak. Bentar. Sebentar. Siapa? Yang belum ya? Siapa tadi? Saya Pak. Kansa, silakan. Ya Pak, bentar Pak. Ini Pak. Dari awal ini kok langsung begini. Pilihannya Saya mana milih yang pilihan? luas, pilihan yang luas lingkaran Pak. Nah, makanya ditampilkan dulu. Ini kan Oh, langsung lingkarannya. Pilihannya nggak ada kamu. Tutup dulu, ya coba. ulang Pak. Ya. Jadi menu pilihannya dulu, nah, baru kamu ini. Nggak bisa seperti tadi. Kalau tadi kan hanya satu aja dia. Kamu jalankan. Nah, baru Pak tampil error dia Pak. kan. Hah? Error ya. Bukan error, tutup dulu yang tadi. Bukan error. Oh, Tutup dulu yang tadi, baru dialangkan lagi. Dia nggak bisa 2 kalau dari situ, kecuali dari folder. Tutup dulu. Kan ada di ya bawahnya Pak. tuh ada hitam. Nah, coba gedein dulu biar kelihatan. Oke. Baru kamu pilih kan. Ya, Coba pilih yang benar dulu. pilih 2 ya Pak. Yang 2 ya. Bebas. Kan 1 dan 2 Bebas. boleh bebas. Oke. Udah Pak. Mana? Nah, coba Masukin ya. masukin datanya, baru datanya kan. Ini Pak. Nah, jawab Y dulu. Y. Pak, hitung lagi ya Pak. Y dulu. Oh iya. Y. Nah, baru Pak. pilihan tadi apa? Yang lain ya. Tadi apa? Ya, tadi Nah, yang fokus. ya. Sekarang yang jari-jari yang Ya. kanan. Ya. Ini Pak. Kemudian Y dulu. Jawab Y lagi. Ini lagi. Nah, coba selain 1 dan 2. Bebas selain 1 dan 2. Udah Pak. Salah kan? Nah, langsung aja tidak lagi biar keluar. Tidak lagi. T. Selain Y ya. Keluar. Klik lagi. Selain Y. Udah Pak. Nah, Udah Pak. dah. Dah, tutup. Udah Pak. Ya Pak, makasih Pak. Nah, saya tandain dulu. Saya Pak, boleh Pak. Siapa? Saya Pak. Andre Silakan. Pak. Silakan. Bentar, Pak. Ini Pak, kita pilih satu Pak untuk luas lingkaran. Untuk jari-jarinya 15 cm. Ini Pak hasilnya. Ya, Y Sekarang dulu. kita coba ke luas kubus ya Pak. Ya. Untuk luas jari-jarinya 20. Ini Pak. Nah, coba yang lain selain 1 dan 2. Ya dulu ya, jawabnya ya dulu. Kembali dulu ke menu. Ya, Ya dulu, Y dulu ya. ya. Nah, Terus selain ke- selain selain 1 dan 2, ini kan kamu balik lagi. Isi dulu, isi dulu. oh,
Isi dulu, bebas aja isi dulu. Suap. Nah, Titik A. nah, baru Y dulu, coba menunya Y. mana? Nah, mana menunya? Coba enter. Ini Pak. Kok langsung jari-jari? Ini yang mana kamu nih program kamu? 8P Pak. Tidak. Kembali ke menu tidak Iya. tadi berarti dia. Kembali ke menu dulu yang salah. Yang salah ya. Sebentar. Ntar Pak, macet Pak. Coba saya cek dulu Pak. Ini yang kamu udah salah ambil, yang C kamu ambil itu. Udah ya. Kita lanjut dulu. Ada lagi yang lain? Udah, cukup. Ya Pak. Yang lain dulu. Ada lagi yang lain? Ini baru 7 ya. Kesempatan. Ada 2 lagi nih yang belum. Ada nggak? Kalau tidak saya lanjut ya. Tidak ada ya. Ada lagi? Nggak, saya lanjut. Jangan selama-lama. Nggak mau ya udah. Nah, sekarang bedanya yang ini. Yang si apa barusan ini dia. 48B bukan 48A. Beda. Ininya walaupun perhitungan sama, tapi hasilnya itu beda. Di sini kita, kalau tadi kan setelah selesai menghitung pertama, dia kembali ke menu utamanya ya. Kita pilih lagi. Nah, itu akan repot jika kita dalam satu pilihan ini, 1 atau 2 itu kita menghitung berkali-kali umpamanya. Kita akan kembali lagi ke pilihan lagi. Nah, supaya tidak, makanya kita buat juga do-nya di sini. Do while-nya di sini. Setiap cabang ya. Jadi pilihan pertama, kalau tadi kan tidak ada ya, di atas kita lihat. Do-nya hanya 1 saja. Di atas do while-nya paling bawah. Setelah selesai ya. Ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 1, pilihan 2, baru while-nya di bawah. Nah, kalau yang ini tidak. Do yang sama dengan tadi. Do yang paling bawah juga dia setelah pilihan kedua ya. Nih. Tetapi di dalam masing-masing cabang, nih pilihan pertama ada lagi do-nya nih. Do while-nya di sini lagi. Nah, artinya apa? Jadi kita tidak perlu pindah ke pilihan menu utamanya jika kita menghitung di tempat yang sama. Yang itu sama-sama ya. Kalau tadi kan harus pilih lagi 1 atau 2 lagi, ini enggak. Selagi kita di sini, ya lagi, dia akan menghitung lagi. Atau yang si Andre barusan dia tuh. Terlalu cepat dia. Ini ya. Nah ini coba kita copy paste. Kan kita copy paste ya. Nah ini yang si Andre barusan jalanin. Jadi ini latihan 48B. Kalau tadi kan 48A ya. Ini 48A harusnya ya. Ini 48A nih kan. Nah, salah nih. Simpan dulu. Yang barusan 48A ya. 48B-nya yang itu. Yang barusan kita nih. 48A yang tadi ya. Yang tidak pilihan. Ini yang 48B. Ya, 48B. Ya, 48B. Bentar ya. Ini 48B deh ya. Yang ini. Yang tadi 48A deh ya. Yang ini tadi 48A nih ya. Yang do-nya hanya 1. Do 1 ya. Kalau do-nya banyak. Pertama, untuk menu utama do-nya nih. Terakhirnya while-nya di sini. Untuk luas lingkaran ada lagi do-nya. Do selesainya di sini while-nya. Untuk luas kubus do-nya di sini. Nah, kemudian while-nya di sini. Nah, ini while yang jadi 3 do ya. Jadi waktu kita jalankan, saya simpan dulu ya. 48B ya ini ya. Jangan sampai kebalik ya. 48B yang ini. Yang tadi 48A. Jadi ada 3 ya. 48 yang masa kali kecepatan. Luas lingkaran 8A. 8B-nya luas lingkaran juga. Tapi masing-masingnya ada pengulangan di setiap cabangnya. Jadi kita tidak perlu pilih 1 atau 2 lagi selagi kita di pilihan pertama. Kita tidak perlu pilih 1, 2 lagi selagi kita pilihan kedua. Ini kita coba ya. Jadi nggak perlu kita berulang-ulang itunya. Ya. Memilih lagi. Padahal kita maunya tadi akan memilih hal yang sama. Jadi tidak perlu dia. Jadi itu tergantung aja ya. Oh, saya tetap mau seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting dia
akan bisa mengulang walaupun nanti dia kembali ke menu utama. Itu tergantung kita aja ya. Nah, ini ada pilihan lain contohnya. Ini seperti tadi. Saya pilih satu dulu. Ya, pilih satu. Pilih lingkaran kan. Sampai 3. Saya mau tetap lingkaran lagi. Ya kan? Masih lingkaran lagi enggak? Kalau tidak baru ke menu utama deh kan. Saya pilih dulu. Tidak perlu saya hias saja. Nah, lingkaran lagi dia. Nah, ya lagi masih lingkaran dia, ya kan? Nah, tidak baru dia akan ke menu utama. Ya, di sini kan. Nah, tidak dulu baru ya. Sini dia. Baru pilihan kedua. Nah, pilihan kedua berarti dia kubus kan? Pilih 5 umpamanya. Ya lagi untuk kubus. 6. Ya lagi untuk kubus. Tetap kubus dia kan? 7 umpamanya. Ini kan kubus terus nih. Tidak. Ini tidak baru keluar dari kubus ya. Nah, kemudian kita mau ke menu utama tadi yang di atas atau kita keluar. Kalau kita ya lagi dia akan ke menu utama. Kalau tidak dia baru keluar. Ini yang salah. 5. Pilihan Anda salah. Mau ke menu utama enggak? Nah, ini belum kita ubah seperti tadi ya. Nanti yang B-nya ini ya kita buat yang D nanti ya. Seperti yang tadi. Nah, ya dulu. Nah, kalau umpamanya salah, tidak ya udah keluar. Nah, seperti itu dia. Jadi dia bisa di dalam pilihan yang sama itu tidak perlu lagi kita kembali ke pilihan awal. Oh, yang mana kita? Selagi dia di situ, tetap kita bisa menghitung hal yang sama dengan data yang berbeda. Atau data yang sama nggak masalah. Kalau data yang sama untuk apa kan? Data yang berbeda di sini dia. Do, while lagi. Kemudian di sini, do, while lagi. Udah ya. Ini nggak usah ya. Tadi udah. Ini kita lanjutkan. Itu bisa dicoba-coba terus ya. Nah, ini dia. Loop, go to. Ini nggak disarankan ya. Nggak disarankan. Dulu awalnya nih GoTo itu program awal-awal komputer itu tahun 80-an ya. GoTo itu menggunakan program basic dulu. Kemudian basic masuk ke Fortran, kemudian masuk lagi ke Pascal gitu ya. Nah, di bahasa C ini dia agak membingungkan, makanya jarang digunakan. Tapi bisa. Kita ambil contohnya ya. 9. Program rata-rata tadi nih, kita menghitung rata-rata. Jika dia salah, ini nggak usah ditampilkan ya, kalian nggak usah. Ini nggak usah. Ini sekedar tahu aja. Ini tidak disarankan untuk bahasa C menggunakan perintah GoTo. Nanti akan kita lihatkan kenapa. Nanti ada bawa keterangan sedikit ya. Ini contohnya saja dulu. 9 ya. Tapi dicoba boleh, tapi ini nggak perlu ditampilkan. Ini ya, GoTo. Ini sama ini pengulangannya kan. Kita menghitung rata-rata tadi, menghitung rata-rata. Masukin jumlah bilang positif. Jumlahnya berapa? 5, masukin data 10, masukin ya kan. So, jika jumlahnya tadi kita masukin umpamanya. Ini kan dia sarannya ya, I1 ya, sampai jumlahnya. Dia bilang positif kan. Kalau kita masukin negatif, berarti kan dia salah kan? -1 dia kan. -5. 1 kecil dari -5. Kan salah dia. Langsung salah kan? Nah, ke sini dia. Jika bilang kecil dari 0, GoTo lompat ke sini dia. Langsung dia akan ke sini. Lompatnya sini. Dia tidak menghitung lagi di sininya, tapi langsung harga nilai yang sebelumnya. Lompat. Tapi selagi ini benar, dia akan berulang. Lompatnya di sini. Nanti akan dicontoh lagi yang lain nanti ya. Nah, ini sebaiknya nggak digunakan. Kita gunakan do while tadi, itu lebih pasti. 9 ya. Kita ambil contohnya saja nih. Waktu. Ntar saya tutup dulu. Nanti saya ini aja langsung ya. Saya yang double-doublenya. Nih contohnya. Ini tadi dia. Sama. Bilang positif. Umpamanya 3. Masukin bilang pertama 4, 5, 6. Selesai. Nah tentu ya ini nggak ada ininya ya. Pengulangan dualnya. Nah, terpaksa kita keluar dulu. Stop dulu. Jalankan lagi yang lain. Umpamanya kalau yang salah tadi. Kita cek yang salah ya. Salah. Sekarang. Gimana kalau dia yang salah? Nih, yang salah umpamanya. Salah. Tadi kan bilang positif, kita buat negatif, bilang 5. Langsung keluar dia kan. Nah, tidak menghitung. Ya, kenapa langsung
pilih ke lompatnya. Nah, di mana lompatnya tadi? Saya share lagi. Dia akan lompat ke sini. Kalau datanya salah. Tadi kan dia bilangan positif, kita buat negatif. Negatif kan? I kecil dari umpama min 5. I-nya 1, kan? 1 kecil dari min 5, kan salah. Nah, ini kan langsung ke sini dia. Bilangan tadi min 5 kecil dari 0, lompat ke sini, go to ke lompat. Ini variabel yang kita buat ya. Ini lompat apa? Langsung hitung rata-rata dan seterusnya. Atau nanti bilang ulang nanti ke atas, bisa juga ya. Nah, kita ambil contoh berikutnya. Tadi nggak usah di ini kan ya yang go to ya. Contoh berikutnya. Ini dia yang ulang tadi. Mengulang, menghitung yang 48 tadi ya. Program 48 ini masih ada 48 nanti kita bandingkan. Nah, ini sama dengan program 48 ya. 40 ini sama dengan 48. Tetapi dia menggunakan GoTo. Nah, kalau 48 dia menggunakan dual. Menggunakan GoTo ya. Ini akan ribet ininya. Dan dia selalu ada ininya ya, karena dia ada pilihan, dia ada cabang. Cabang kita belum masuk ya, nanti akan kita masuk. Jadi ini tidak disarankan ya. Ini sama dengan program 48. Coba kita lihat. Agak ribet. Kita simpan dulu. 410 ya. 9 sudah 410. Nah, ini kan menghitung masa kecepatan gitu kan. Dia gayanya segini. Sama ya. Sama dengan program 48 ya. Tetapi tidak ada do di sini. Ada do. Dia pakai ininya lompat. Ini kita bebas ya. Ini kita nama lompat, ulang atau apa bebas di sini nama variabel ya. Di mana di sini tadi? Kita masukin data tadi kan, masukin data umpamanya kecepatan masanya berapa, kecepatan dia akan ngitung gitu kan. Ingin hitung lagi enggak? Jika Y kita tulis jika Y nah, besar atau Y kecil, jika dia benar dia akan ke lompat itu mana? Ke atas lagi, ulang lagi di sini. Kalau tidak dia langsung ke sini, selesai. Dia tidak kelompat langsung sini. Nah, ini ada, makanya ada cabang. Tutup pasti ada cabangnya. Jadi kalau benar dia akan ulang, kalau tidak dia selesai. Kalau tidak ada cabang ini, makanya nanti akan ulang terus. Ya, ulang terus. Nah, ini dibandingkan dengan yang tadi 48 ya, lebih sederhana. Do while di bawahnya, selesai. Oh, ini kan if dulu selesai, jika menghitung ulang if. Tadi kan do while ya, ini sama lah while-nya ya, sama syarat. Sama dengan while sama ya, syaratnya. Ini while. Ulang Y besar Y kecil. Ini if Y besar Y kecil. Tapi di sini kalau ini kan selesai. Apa dia? Udah selesai gitu kan. Nah, kalau ini tidak. Pilih dulu. Go to ke variabel tertentu. Kita mau apa namanya? Di sini lompat, di sini lompat ya. Atau sini kita mau jam, di sini jam. Di sini nama kita boleh. Ya. Kalau dia benar dia akan ke sini. Nah, ke sini apa? Langsung ke sini lagi dia. Tidak keluar. Tapi kalau salah dia langsung keluar. Akan lebih ribet kan? Jadi benar ulang kembali ke atas. Kalau salah baru selesai. Nah, ini kita jalankan coba. Hasilnya sama dengan tadi. Jadi saya share dulu. Makanya dalam membuat program bisa macam-macam caranya gitu ya. Kita kasih alternatif-alternatif supaya semuanya bisa. Jadi tidak harus sama. Nah, contohnya tadi ya, besar masa. Ini sama dengan ini. Kita ambil dulu yang benar. 5 gitu ya. Kecepatannya 7. Apa dia kan? Hilang itu lagi ya? Iya, sama dengan tadi. Kembali lagi dia. Karena ini kan nggak kita CRS ya. Sistem CRS-nya nggak diaktifkan. Nah, ulang lagi dia. 8, 12. Oh, ini. Sini ya. 8, 12. Nah, dia lagi, ulang lagi dia. 6, 7. Tidak, baru dia akan keluar. Nah, ya. Tidak, jika tidak, berarti dia tidak ke lompat di sini ya. Tidak ke lompat. Jika ini tidak T ya, selain Y,
dia tidak ke sini. Pilih yang ke sini, selesai. Selagi Y atau besar atau Y kecil, dia akan kembali ulang lagi. Ini kalau sistem CLS-nya kita aktifin, nah, ya, sama dengan tadi. Kita tutup dulu. Nanti dia datanya langsung hilang data yang lama. Nah, itu hanya sistem CLS ya. Hilang data yang lama. Lagi umpamanya yang tadi ya. Umpamanya 4, 5, ya. Ya. Ya kan? Oh, ya mana? Ini besar-besarnya ya. Bentar. CLS-nya nggak kerja di sini nih. Bentar, selesai. Bentar ya, saya cek dulu. Ini nggak kerja dia di sini. CLS-nya ya. Bentar dulu, saya cek dulu ya. Oh, ini baru. Yang tadi ternyata. Ini yang udah kita ubah. Nah, ini ya. Nih, sama. Sama dengan tadi. 6, 7, ya, umpamanya. Dia kembali lagi ke menu. Apa ya? Dihapus ya data yang lama ya. Nah, sama karena CLS-nya nih. Sama. Tapi programnya akan lebih ribet. Lebih enak ke sini dulu buka kurung ya, sampai di sini tutup kurung, udah. While selesai. Selesai ini kan. Kalau ngulang dia. Nah, itu waktu. Nah, tidak disarankan. Nah, kenapa tidak disarankan? Nanti ada keterangan sedikit di sini. Agak ribet kan sebenarnya. Mengapa menghindari? Ya, pernyataan itu memberikan kotak melompat ke bagian manapun gitu ya. Nah, susah dia dikontrolnya. Kalau do kan di dalam kurung kerawalnya kan, dalam kurung kerawal itu aja yang diulang, tidak kemana-mana. Nah, apalagi nanti kita umpamanya kita akan membuat goto dengan yang ini yang banyak tadi. Nah, ini ya. Jadi di menu utamanya bisa do, di masing-masing menunya do lagi. Ah, itu akan repot goto di sini. Goto kemana lagi? Karena dia selalu kalau salah, nah kemana? Nah, kan? Repot. Makanya lebih baik menggunakan do. Kalau do kan gampang. Di mana saja dia, di dalam kurung awalnya aja dia. Dia tidak akan mengganggu yang lain. Kalau salah langsung dia ke berita berikutnya. Nah, kalau goto dia akan repot. Makanya dia tidak disarankan ya untuk goto itu. Ini berbahaya dalam praktek pemrograman yang buruk. Susah nanti. Lebih baik gunakan dua saja. Nah, ini nggak usah mulai input dah ya. Kita udah tadi while jika salah kita ulang lagi ya itu while sama dengan ini. Ini akan lebih ribet nih. Jika tidak salah ulang lagi, salah ulang lagi. Itu lebih baik kita gunakan while. Supaya apa? Tidak ada data yang salah diproses. Jadi kalau yang salah diproses gimana? Nanti banyak data yang akan error nanti. Ini juga sama ya. Ini 9 tinggal 10 kita ya. Langsung kita lompat ya ke bagian input dasar sama. Ini usah langsung lompat ke nested loop. Nah, nested loop artinya di dalam loop itu ini loop sarang ya. Ada lagi loop lain. Ini contohnya seperti ini. Tapi kan ada apa yang kemarin kita buat juga pangkat gitu ya. Nah, itu kita buat variabelnya banyak. Kalau kan satu. Nanti kita bandingkan ya. Sebentar, saya cari dulu. Ya, saya cari dulu ya. Sambil nunggu, saya simpan dulu. Jadi kita lihat. Biar dia dua ya. Sudah. Sebelum kita lanjut yang ini tadi contoh yang ini ya. Nah, ini lupaan satu. Yang kemarin ya. Saldo awal berapa? 25.000. 5 bulan. 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 5
5%, umpamanya 5 tahun. Selesai dia kan keluar ya. Saya keluar. Karena setelah selesai berhitung, dia akan mengulang di sini kan. Mengulang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di sini ya awalnya. Taruhkan bunga, taruh saldo, bunga, saldo. Setelah 5 tahun udah keluar. Kita pingin hutang yang lain, ya kita jalankan lagi program. Kita tutup dulu ini, kita run lagi ini. Ya, nah, nanti kita tutup dulu. Nah, supaya tidak seperti itu, nah kita gunakan tadi perintah do while tadi. Nah, ini programnya yang saya udah siapkan nih. Saya tutup dulu nih ya. Kita tambahkan do while-nya di perintah yang program yang kemarin menghitung bunga ya, menghitung bunga. Nah, ini do-nya di sini. Do, ini sengaja nggak kita buat ini ya, clear screen ya. Kalau mau clear screen boleh. Sistem LS ya. Nah, nanti kita coba. Nah, di sini do-nya. Do. Nah, setelah selesai ini kita menghitung dia, katakan 12 bulan ya. Dia akan nanya lagi. Sini ya. Selesai ini, ditampilkan. Ingin menghitung ulang lagi enggak new well-nya? Jika iya, akan mengundang kembali lagi ke atas, bersih layar dulu ya. Dan itu tidak. Nah, coba kita lihat ya. Itu baru yang ketiga. Sehingga dia tidak perlu lagi kita keluar program. Bentar dulu. 48. Oh, kutip dua ya. Jadi kita bisa berulang-ulang tanpa kita harus menjalankan program berulang kali. Nah, ini aja saya share nanti ya. Tanpa menjalankan program lagi. Selagi kita mau menghitung dengan data yang berbeda, yang sama, terserah gitu ya. Umpamanya tadi, 12.500 sekarang saya, kalau 4% berapa dia selama 10 tahun gitu ya. Oh, dapat ini. Hitung lagi enggak? Ya. Saya sekarang mau 5%, yang 25.000 tadi. Nah, kan? 5 tahun aja. Ya lagi, tidak perlu keluar kan? Lalu dia akan menghitung lagi. 60.000 data yang berbeda, umpamanya kan 4%, 6 tahun. Ya lagi, ya seperti itu. Tidak ada batas. Kalau tadi kan selesai menghitung, mengulang, ini kan berulang tuh. Mengulang 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Dia akan kembali lagi ke program. Harus kita jalankan lagi. Umpamanya 12 tahun. Nah, tidak ada, nah, kalau tidak baru udah selesai. Nah, itu gunanya dulu tadi. Kita tidak perlu setiap program harus selesai, oh jalankan lagi. Setiap selesai, jalankan lagi. Nah, itu tidak efektif. Kita yang menentukan kapan keluarnya. Nah, ini yang ini saya tutup dulu ya. Nah, bisa gunakan dua tadi. Dua. Nah, ini yang untuk tabel yang tadi. Kita tampilkan dulu. Bentar. Tabel ini ya. Ini kan udah pernah kita buat dulu. Latihan 4, 3 ya. Nah, ke atasnya saya coba dulu nih ya. Atasnya. Saya tutup dulu. 4, 3 ya. Ini 1. Cuman 2 dia ya.
Ambil contohnya aja langsung ya. Yang kita buat kemarin nih. Ini untuk hitung apa namanya bilangan sama apa namanya bilangan sama kodratnya ya kodratnya kita tampilkan ya. Ini dua variabel nih, bilangan dan kodratnya. Kita jalankan dulu. Nanti kalau dia pangkat 3-nya gimana? Berarti kita nambah lagi. Ya. Kalau pangkat 4-nya nambah lagi gitu ya. Dengan nested loop kita tidak perlu. Contohnya ya, umpamanya sampai 12 ya. Ini kan. Ini bilangan pertamanya kodratnya. Kalau kita pingin 3 gimana? Nanti saya share ini dulu ya. Saya dulu. Berarti harus ditambah lagi programnya. Nah, kok ini. Nah. Ya, saya masukin 12 tadi ya. Ini bilangannya, ini kodratnya. Kalau ada pangkat 3-nya gimana? Nah, tambah lagi di sini nih. Programnya langsung ya. Kita tambah langsung. Nih, saya tambahkan di bawah aja di sini ya. Supaya nanti nggak mengganggu yang aslinya. Jadi dia yang aslinya saya kembali di atas, di atas. Di bawah tambah lagi nih. Ini kan bilangannya set W 7 bilangan. Set W 15 bilangan kali bilangan. Kemudian saya mau pangkat 3. Tambah lagi kan. Taruh di bawah aja ya di sininya. Biar nggak terlalu panjang. W bilangan atau POW nanti ya. POW bilangan, 3. Tapi langsung karena gampang nih bilangan kali pangkat 3 ya. Ini tentu saya tambah lagi ya. Slash T pangkat 3. Slash N. Itu dia, ini tentu tambah. Nah, tambah lagi dia kan, ininya kan. Kalau pangkat 4 tambah lagi. Jadi variabel ini berarti dia pengulangannya hanya sekali ini. Satu ini ya, bukan sekali, satu dimensi. Tidak ada pengulangan di dalam pengulangan, hanya pengulang. Sekali dia muncul bilangan kodratnya pangkat 3, bilangan kodratnya pangkat 3. Kita jalankan dulu. Selalu ditambah seperti itu ya, selalu ditambah. Kalau kita mau nambah atau mengurangi ya dikurangi lagi. Mau ditambah tambah lagi. Nah, dengan nested loop tidak. Kaminya tadi 12 ya. Masalah. Ketiganya. Bentar nih, salah nih. Bentar saya cek dulu. Oh, ini pakai koma. Harusnya kali. Nah, ya. Langsung saya inikan aja ya nanti hasilnya ya. Pada selesai hasilnya. Nah, bisa kita lihat nanti dia. Kita tulis lagi 12 tadi. 12. Ya kan? Ini bilangannya, ini kodratnya, ini pangkat 3. Satu kodrat, 1 pangkat 3. 2 kodrat, 4, 2 pangkat 3, 8. Ini kalau 10 kodrat 100, 10 pangkat 3, 1000, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu dia. Tambah lagi, ditambah lagi. Nah, dengan nested for, nah ini saya kembalikan dulu. Ini yang pangkat 3-nya, nggak usah ditampilkan, saya kembalikan. Ini dihapus lagi. Nah, kita akan lihat nanti ya. Ininya, berarti kalau kita, mau pangkat 2 lagi Pak, ya dihapus lagi ininya. Ini saya kembalikan, dihapus bilangan-bilangannya, ini dihapus lagi. Nah, dihapus lagi. Nah, yang pangkat 3-nya kita jadi komentar lagi nih. Ini kembali lagi di pangkat 2, hapus lagi. Ininya dihapus lagi, kebanyakan gitu kan. Nah, baru jalankan sama dia. Nah, dengan perintah nested tadi, nggak perlu kita. Jadi tetap satu ini, dia akan tergantung input kita. Kalau di satu ya satu dia aja. Kalau dua, dua. Ketiga, tiga. Nanti kita buat juga nih. Apa namanya, urutannya. Ini kita membuat pangkat 1 nggak, pangkat 2 nggak langsung. Kita lihat di sini. Langsung copy programnya dulu ya. Nanti di situ kita terangkan lebih jelas karena warnanya beda. Kita membuat dia pangkat tadi ya. Tapi ininya terbatas ya. Kalau terlalu luas dia nanti
itunya dia akan berantakan hasilnya, outputnya ya. Jadi kita buat yang terbatas nanti. Inputnya ya, kita bebas saja terbatas. Nah, di sini dia ada. Ya. Sama untuk yang X pangkat 1, X pangkat 2 tadi kita tidak buat manual. Tidak ada sini. X-nya sekali nih. Sekali. Tidak ada X seperti tadi. Yang ini tadi ya. Seperti tadi nih. Nah, bilangan, kodrat, dan seterusnya. Ini X-nya hanya sekali saja. Ini X. Tapi dia akan berulang sebanyak, kolomnya sini. Kita buat kolomnya ke kanan ya. S pangkat 1, S pangkat 2, sampai S pangkat 5 kita buat. Barisnya ke bawah 10. Nanti bisa kita ubah nggak? Ini bisa diubah. Ini buat 10 dulu ya. Jadi paling banyak 5 kali 10 ya. Nah, untuk berarti dia S pangkat 1 sampai S pangkat 5. Sedangkan inputnya itu nanti kita mau masukkan. Ya, sini dia. Ini kan baru dia. Manual dia ini kan. Ininya kolomnya 5, ininya 10. Nah, banyak kolom di sini nih, 5. Kemudian dia 10. Ini set W-nya kita atur 10 ya. Nanti kita cocokin. S-nya. Nah, pertama dia muncul di sini nih, X. Kemudian setelah itu, ini seperti biasa ya. Ini output biasa, ini baru X. Kalau kolomnya 5 tadi, ini kan 1 baru. N-nya 1 ya. N1. Ketik 1 deh kan. N-nya 1. Sudah punya N1 nilai 1. Kita outputkan nih, saya outkan. N-nya nilai 1. Nah, kemudian muncul ini X untuk garis ya. Setelah itu N lagi 1 lagi nih. Lebarnya 10 ke kanan. Nah, saya pilih 10 ya, 10 ke kanan. Ketik X. Kalau ini nanti dia N. Selesai dia kan ini kan. Itu N-nya 2. 10 lagi lebarnya ya. Kemudian masuk lagi nih dan seterusnya. Nah, sehingga muncul dia S pangkat 1, S pangkat 2 dan seterusnya. Kalau kita masuk ke 5 dia ini kan 5 otomatis ya. Nanti kita masukin 3, ini ganti 3 dia jadi 3. Tapi jangan terlalu banyak karena ininya kan terlalu besar ininya bilangannya nanti ya. Nah, yang dikalikan apa? Ini dia. Sama dengan juga. Nah, buat 1 kan. Kalau tadi kan kalau ininya banyak nih sama dengannya kurang sebanyak ini kan. Kadang nggak pas deh kan. Nah, ini nggak perlu kita. 1, kita ulang banyak apa? Kolomnya berapa nih? Buat dulu. Yang pertama. Kita garis. Setelah itu yang untuk ini nih. Nah, yang untuk ini kan panjang nanti bisa S pangkat 1 sampai S pangkat 5 kan. Berarti kolomnya lebarnya berapa tadi? 10. Kita kolomnya kali 10. Kalau hanya nggak dikali di sini hanya 5 dia ininya. 5 garis padahal dia kan ininya lebarnya 10. Kalau 5 50 kan. Ini 50 dia. Nah, itu baru judulnya ya. Isinya apa? Nah ini dia pengulangan. S pakai S1, kemudian di sininya nih N1. Hasil ini ya. Cetak tabel ya. Tabel. Baris. Cetak tumbuh tabelnya. Nah, sebentar isinya. Ini kan hanya tabelnya doang tadi ya. 1 sampai seterusnya. Ini X-nya tadi. Ini garis lagi. S1, 10. Ini adalah X-nya 1, pangkat 1. Berubah lagi nih. N-nya 2. S-nya 1, pangkat 2. Jadi S pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3, S pangkat 4. Jadi 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, pangkat 4. Baru berubah jadi 2. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai pangkat 5. Berubah ini 3, baru ini sampai 5 lagi. Ini 5, ini berubah 1. Ini 1, ini 5 dulu berubah. Ke 6, masuk ini 2. Ini berubah lagi 5, masuk ke 6 lagi, masuk ini 3. Sehingga dia baris dan kolom. Nanti kita coba nih. Tapi kalau tata, kita dulu ya 5 dan 10 ya. Nanti kita ubah, oh jadi 20 gimana? Asal masih muat ya. Ini belum disimpan ya. Nah, simpan dulu. Kita jalankan. Jadi saya share ya. Saya tutup dulu. Ini karena aku santai ya. Dia kan hasilnya ya langsung itu saja ya. Nah lihat. Barisnya nih kolom tadi kan. Kolomnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak membuat garis panjang-panjang seperti ini kan. Ah, sebentar. Saya tampilkan programnya sekalian. Ya, program tidak ada tanda-tanda apa namanya? Tanda sama dengan itu banyak-banyak nggak ada. Kemudian tanda X banyak-banyak juga nggak ada. Ini programnya dulu. Mana? Coba kita lihat. Nih. Sama dengan X-nya dulu ya. Dari X. X-nya cuma 1 nih. Tapi dia berulang nih. X-nya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Karena kolomnya 5. 5 kali dia.
N sampai jumlah kolom, berarti kolomnya 5 tadi kan, 5. Jadi barisnya 10 ya, ini X-nya. Sama dengannya, sama 1. Tapi berulang, jumlah kolom dikali 10, ini ada 50 nih dari sini. Dari sini ya, ini kan manual 5. Pertama dulu. Garis bawah, ini bulang nih tadi kan. Bulangnya apa tadi? Ya, itu tadi ya, POW tadi ya. POW. Nih. Yang pertama dia, ini 1/1. Yang kedua, di sini dulu ya. N-nya berubah. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Habis pangkat 6-nya nggak ada, masuk. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. Padahal dia rumusnya hanya 1 nih, sekali. Tapi X dan N-nya berubah 2 kali. X kali, N-nya 5. Setelah 5, masuk lagi X2, ini 5 kali berubah. X3, 5 kali berubah. Sampai di X10, ini 5 kali berubah. Jadi X-nya, N-nya, X-nya berubah hanya 10 kali, ya, baris ya. N-nya ini berubah 50 kali, karena 1 kali X, 5 kali N. Kanannya ya, karena pangkat 5. Oh, saya mau ubah Pak. Nah, ini kan. Ya. Ini baris di bawah juga, satu lagi nih. Nah, hanya 1 kok. Tapi dia 10 kali banyaknya kolom. Kolomnya 5, berarti dia 50. Nah, dia garisnya. Utuh dia kan, garisnya utuh. Nah, padahal kita buatnya hanya 1. Nah, itu dia 60 kan. Tapi yang 1 itu bisa tanpa nested loop ya. Ya, ini yang nested loop. Kita hanya rumusnya 1. POW. Yang kita keluarkan juga hanya X dan N ya. Nah, outputnya apa? Nih. Itu enggak. Keluarkan POW ini kan. Nah, POW X, N. Output kan? Output kan 10 POW. Lebarnya ya. Ini dia. Berubah N-nya 10 lagi ke sini. Berubah 10 lagi. 10 lagi. Rumusnya masih. Output kan X dan N. X-nya bilang dasarnya, ini pangkatnya. Nah, berarti dia 1/1 nih. 1/2, 1/3 sampai 1/5. 1/6 salah. Mulai 2/1, 2/2 sama ya. Sampai 10/1 sampai 10/5. Itu dia. Jadi nggak perlu kita ulang. Ini dia. X dan N ini 2 kali. X1, jadi harus benar dulu nih. Kalau loop pertamanya salah, ini otomatis salah. Tapi kalau yang keduanya salah, dia hanya sini doang nanti. Satu ke bawahnya nggak gitu lagi. Tapi kalau dua-duanya benar baru. Nah, kita ubah contohnya tadi. Kita ubah. Umpamanya barisnya ya, barisnya aja kita tambah ya. Barisnya sampai 15 umpamanya. Bisa semua ya. Barisnya sampai 15. Ininya langsung. Nanti kita akan buat yang perkalian habis ini ya. Ini terlalu panjang dia juga nggak bisa. Karena bilangannya besar ya. Karena nanti dia, oh kalau 6 berarti dia yang di bawahnya itu ya. Berarti 20. Repot. Ini sampai 15 sampai. Ini saya tambahin 1 ya. Tambahin 1, 6. Jadi itu doang saya ubah nih. Nanti dia akan berubah menjadi 6 kolom, 15 baris. Nah, nggak ada yang diubah. Pangkatnya X-nya nggak diubah. Oh, apa namanya lagi? Cuman datanya ini agak salah ya, karena apa? Bukan tampilannya ya, karena dia terlalu besar. Ini dia. Nah, kan? 6 otomatis kan garisnya sampai 6. Nah, coba ini kan kelebihan nih angkanya. Makanya nggak boleh ini terlalu panjang. Agak 5 aja udah besar ya. Ini nyampur deh. Datanya besar ya, karena di sini dia mulai dari sini adalah 10/6. Bukan ini kan 1 juta. Ini 11/6 dan seterusnya. Lebarnya kita atur lagi harusnya. Saya presisian dan lebar. Nah, ini dia kan. Oh, kalau dikurangin gimana? Kita tambah Pak. Nah, sama. Ya, kita kurangin. Sampai 4 saja umpamanya ya. Sampai 4. Saya mau sampai 4 aja Pak. Ini kalau baru konstanta ya. Ini 4 saja. Tadi kan 5 udah 4. Tapi ininya semuanya 20. Nah, udah. Ini bisa kita input kan sebenarnya kan. Saya in, kalau max ini baris max bisa bervariasi. Tapi makanya nggak saya batasin, kenapa ini terbatas layarnya ya.
Nanti yang perkalian akan kita buat layarnya akan lebih lebar. Habis ini kita sama. Kalau tadi kan POW S, N. Nah, habis ini nanti kita perkalian yang bisa lebih kecil. Kalau ini pangkat, maka itu lebih besar ya. Ini sampai 4. Ya saya hanya lebar kolom 4 tadi kan. Ininya langsung berubah. Sesuai dengan tuan kita. Nggak bisa buat variabel karena nanti kalau dimasukkan besar dia akan terlalu besar. Karena pangkat ya. Jadi, pangkatnya 6, pangkat 10. Ya udah, ini berantakan datanya. Nah, di sini kita coba yang variabel yang menggunakan ini ya. Perkalian, tabel perkalian. Ujian SD ada tuh biasanya pelajaran SD. Ini yang tadi ya, tabel perkalian nih. Ini matrik satuan dulu ya. Matrik satuan, nah ini baru nanti perkalian yang terakhir. 12B ya, aneh perkalian. Perkalian manual dulu tabelnya. Nanti kalau apanya judul tabelnya ya manual dulu. Tapi isinya sudah otomatis. Nah, nanti gimana juga 2 minggu depan kita. Ini sebelum ke matematika perkalian kita perlu tabel. Ini orang di apa namanya aljabar linear ya, matriks ya. Nanti dimensi. Nanti kamu di matematik dapat fungsinya itu apa matrik dimensi. Dan langsung simpan aja ya. Ini baru saya terus. 12A ya. Ini baru 12B nanti kita terakhir. Nah, matrik dimensi sama dengan tadi dia. Langsung nih dia akan mencetak matrik dimensi itu adalah diagonalnya ya, diagonal itu 1. Nanti boleh kita ubah nanti ini. Ini ada 2, yang tadi ini dua-duanya belum ya. Ini dia operator kondisi namanya. Jika elemennya sama dengan ya, elemen sama dengan I sama dengan J, artinya apa? Baris I dan kolom I-nya J-nya sama. Dia dapat 1. Kalau berbeda, apakah I-nya yang berbeda atau J berbeda, dia akan 0. Sini dia. Pertama I-nya mulai kita masukin dulu. Umpamanya sampai 5 aja dulu ya. 5. I kecil dari 5 kan. I 1, ini N-nya 5. Di sini juga J-nya 1, N-nya 5. Sama-sama 5 kan. Oke, karena dimensi harus sama, baris kolom sama. Disangkar. Di 1. Kemudian, masih benar kan. Kemudian J-nya 1. Benar kan. I dan J 1 kan. Keluarlah 1. Kemudian yang berubah ini dulu. Di atas tetap 1. Barisnya masih 1. Kolom berubah jadi 2. I 1, J-nya 2. Salah. 0. J-nya berubah jadi 3. I 1, J-nya 3. Salah. Sampai 5. Kemudian baru naik 6. Berarti salah sini kan. Keluar. I berubah jadi 2. J-nya kembali lagi jadi 1. I 2, J-nya 1. Salah. 0 lagi. I 2, J-nya 2. Benar 1. I 2, J-nya 3. Dan gitu seterusnya. Nanti kita lihat aja. Ininya ya, jalannya. Nanti bisa kita, saya mau diagonalnya yang 0 Pak. Nah tinggal kita ubah ini saja. Nah itu kan tergantung dari ininya nanti ya. Kebutuhan kita. Nanti saya coba tampilkan dulu. Lalu kita inputkan nanti ya. Jadi dia akan berulang sebanyak baris dan kolom ya. Kalau 5 saya ambil tadi berarti dia 25 kali. Saya ambil pokoknya 5 dulu. 5. Jadi pada saat 55, I-nya 5 tadi kan nanti. I dan J-nya sama-sama. 1 baris, 1 kolom. Di sini tidak. Kolomnya 2, baris 1. Kolom 3, baris 1. Dan seterusnya. Ini malah barisnya 2, kolomnya 1. 0 juga. Di sini dia. Ini baru baris 2, kolom 2. Ini baru dia. Ini 2. Ini baris 2, kolom 3, dan salah lagi. Baris 3, kolom 1. Baris 3, kolom 2 salah. Baris 3, kolom 3. Sehingga diagonalnya akan benar. Ulang lagi. Ini do tadi kan. Kita gunakan do ya. Nah, do. Jadi nggak perlu lagi kita kode yang lain. Ya dulu. Banyak 8. Yang lagi umpamanya ini berantakan kalau 10 ya karena layanan kecil. Nah, 10 ya. Gimana kalau kebalikannya? Ini yang 0, ini yang 1. Nah, ini kita tinggal balik. Ya, ini tinggal kita balik. Ini kita balik nanti. Itu hasilnya ya. 0 yang di depan. Satunya di belakang. Yang di bawahnya if ya.
karena kita belum masuk nggak usah dibahas dulu. Nanti kita bahas. Nah, itu jalankan lagi ya. Jadi diagonalnya yang 0, yang lainnya 1. Kalau tadi kan diagonalnya 1 ya. Langsung saja ini saja ya. Programnya nggak usah. Langsung hasilnya. Nah, ini. Namanya tadi 10. Nah, ya. Diagonalnya 0. 0, diagonalnya yang lainnya 1. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir hari ini ya. Ini yang lebih apa namanya untuk langsung sebab ini ya. Kita membuat tabel perkalian. Nah, tabel perkalian. Tetapi judul tabelnya kita masih manual dulu. Kita buat manual ya. Manual dulu. Kalian ya nih ya. Ini program 12B ya. Ini dia sama. Ininya perkaliannya 1 sampai 15 ya kita batasi. Jika dia nggak 1,15 udah salah. Atau nanti kita gunakan ini sininya apa namanya? While ya. While if kecil dari 1 and besar dari 15, ulang lagi. Input Anda salah. Banyak perkalian hanya 1,15. Bisa dua cara ya. Ini kita gunakan it. Salah, ulang lagi. Nah, di sini dia perkaliannya. Ini manual. Nah, ini baris. Baris dan kolom sama dengan tadi, tapi hasilnya adalah baris dikali kolom. Di hasil kali. Jadi umpamanya di sini 1 kali 1 ya. 1 baris, 1 kolom. 1 baris, 2 kolom. 1 baris, 3 kolom dan seterusnya. Baru kedua, 2 baris, 1 kolom. Ini dia. Baris dan kolom. Penjumlahan juga akan sama. Kita ganti ini tambah, dia akan jumlah nanti. Nanti kita lihat. Latihan terakhir ya, sampai jam 9 ya. 12B ya. Nanti dari sini akan kita dapatkan hasil perkalian maksimal 15. Tetapi, nah, lihat tetapinya sini. Judulnya tetap 15 dan hasilnya sesuai dengan input kita. Nah, karena tabel judul tabel masih kita buat manual. Nanti baru minggu depan kita coba dia yang variabel juga. Mengikuti dong harusnya gitu ya. Nah, contohnya ya. Ini kan kita buat 15 tadi. 15 ya. Pokoknya tampil terus ya kalau saya out ya seperti itu deh kan. Saya out ya 15 ya 15. Nah, yang di bawahnya kita buat nanti hasil ininya sesuai. Kita buat dulu 15 yang benar dulu 15. Ini nggak bisa double ini ya. Saya jadi satu aja. Kalau dibagi layarnya dia kalau besar berantakan. Nih ya, 15 kan? Garis bawahnya tambah dulu harusnya. Ada manual nih. Saya ubah dulu. Itu garis bawahnya ya, sama garis atas. Oh, ini sampai sini ya. Copy ke sini. Ini kalau manual seperti itu. Kalau tadi kan cukup 1 ya. Cukup 1, dia akan berulang sesuai. Harus kita kolomnya lembarnya berapa, harus hati-hati. Jangan hanya kali saja. Kalau kali saja dia hanya kolomnya nggak diubah, ya kita nggak bisa. Bisa tampilkan lagi. Baru nanti dia bisa kita variabelkan. Datanya yang variabel. Judul kolomnya tetap. Nah, ini kan. Namanya 15 tadi. Ini ada 15 nih kan, ini 15. Oh, saya hanya 10, Pak. Ya dulu ya, 10. Tabel dia hanya menghitung sampai 10. Oh, yang di atas belum diubah ya. Ini anggap aja udah ya. Tapi ini tetap ya. Nah, udah saya samakan aja dulu. Ini karena manual nih. Nah, manual kan harus semua diubah. Kalau dia kita buat variabel, ya udah tidak perlu kita mengganti. Cukup dia diulang sebanyak yang kita perlukan. Tuh deh ya. Ulangan nestetnya di sini nanti di perkaliannya ya. 15. 15 kali 15. Ya kan?
Oh, saya maunya hanya 10. 10 kali 10. Oh, saya hanya 5. Kolomnya tetap 15 ya. Nih, judulnya sama garis bawah 15. Saya maunya 5. Nah, barisnya tetap. Perhitungnya tetap 5 nih. Tapi ini karena manual ya tidak berubah ya kan. Kalau kita ubah harus 5, kita ubah lagi. Masa inputnya mengikuti kita kan repot. Nah, ini udah benar kan. Cuman ininya dia tampil terus sesuai karena dia datanya itu hanya data konstanta ya. Pokoknya set out lah, tanpa ada variabelnya. Nah, kalau 3 ya ikut 3 dia. Nah, tapi dia tetap sepanjang ini dia. Nah, di sini ininya tadi kita perkaliannya tadi ya. Nested-nya itu nested for. Jadi baris dan kolomnya di sini. Sehingga nanti kalau kita jadikan tambah dia jadi tambah. Ini dia. Baris pertama ya. Karena dia kita masukin katakan 15 tadi kan. Baris 1. 1 kecil sama 15 benar kan? 1. Sininya kolom juga 15 kan? Baris dan kolom sama ya. Nah, 15. Nih, baris 1. Maksnya 15. Kolom 1 maksnya 15. Ini dia. Arti baris 1 kolom 1 ini dia. 1 kali 1. Nah, berubah kolom, baris nggak berubah ya, kolom yang berubah. Baris 1 kolom 2. 1 kali 2. Baris 1 kolom 3 1 kali sampai 15. 1 kali 15. Waktu 16 ini salah. Masuk lagi ke atas. Baris berubah jadi 2. Kolom kembali lagi ke 1. Baris 2 kolom 1. 2 kali 1. Baris 2 kolom 2. 2 kali 2 dan seterusnya sampai 16 begitu seterusnya. Jadi dia kalau 15 15 kali 15 yang ininya. Ini hanya 15. Berubah 15 baris, ini 15 kolom. Kalau saya membedakan baris dan kolom, Pak, barisnya akan bisa lebih panjang. Ininya kata, umpamanya kita kali 2. Nah, ini kali 2. Tadi kan 15 kali 15 ya. 2, jadi dia kali 2 nih. Jadi nanti yang barisnya menjadi 2 kali input. Kalau maksnya 10 berarti dia 20, maksnya 15 berarti dia 30. Kolomnya tetap, karena kolom nanti dia berantakan ya. Nah, ini kita coba. Saya ganti barisnya kali 2 ya. Jadi dia akan berubah setelah maksimal dikali dengan 2. Tapi jangan terlalu besar ya, nanti panjang nggak kelihatan. Repot ya. Ke bawahnya bisa kita scroll ya. Kemarin tadi 15 dulu. Sama dengan yang tadi. Ini. Oh salah. Berantakan ya kan. 15. Oh, maksnya bukan jangan maksnya salah nih. Maksnya itu berarti baris dan kolomnya sama. Jangan maksnya. Kan maksnya nih, mas. Kebalik ini. Baris yang ditambahkan ya, nah, kali 2. Dengan kolom. Kalau kolom dia 15 itu udah pas ya, dari saya tes ya. Barisnya ya kita jadikan ya. Nanti saya lihatkan barisnya. Nah ini ya, barisnya yang kita tambahkan. Bisa 30, 40 boleh ya barisnya ya. Bawah nih. Cuma nanti angkanya berantakan, makin besar kan dia, kolomnya kan lebarnya hanya 5 ya. 5 angka. 5 angka itu kan sampai 900.999 kan. Ini yang kali 2. Tadi ini salah Pak. Salah. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nggak bisa juga terlalu banyak ya, karena layar itu terbatas. Kita coba dulu yang tadi 15 dulu ya. 15 kali 15. Ini kan 15 kali 30 deh kan. Ini 15, ini sampai 30. Ubah. Kalau nggak berubah. Ya lagi, kita buat. Ya. Jadi 20 apanya? Ini kan maksimalnya 15, nggak bisa lagi tambahnya kan. 15 baris. 10. Kolomnya 10, barisnya 20. Nah, lihat. Kalau sampai 10 kan, barisnya sampai 20. Karena ini masih muat. Tapi kalau lebih lagi nanti ini berantakan. Ya. Karena ini hanya lebarnya 5. Nah, kalau kita tambah lebarnya, gitu ya. Mau tambah Pak, jadi 7 gitu ya. Nah, ininya dikurangi. Karena layarnya terbatas ya. Kurangi lagi. Atau fontnya diperkecil lah, repot. Ini contohnya saja ya. Yang variabel. Yang variabel ininya masih konstanta. Nah, nanti gimana juga kalau konstanta? Nanti karena waktu kita terbatas, nanti minggu depan kita coba. Dan siap-siap besok kita akan ada latihan ya, saya kasih ya. Bukan contoh tadi ya. Contoh tadi hanya copy paste, langsung dijalankan ya. Nah, nanti dikasih soal. Tapi setelah
selesai ini ya, sedikit lagi. Nah, sampai di sini kuliah kita dulu. Nanti kita ketemu minggu depan, siap-siap dibaca-baca, dicoba-coba ya. Nanti akan saya kasih tes sebelum kita ujian nanti. Terima kasih. Kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi nanti minggu depan. Dibaca-baca, dicoba-coba ya. Karena kita akan coba tes. Ya, Pak. Ya. Betul, Pak. Sebentar, Ya, Pak. sebelum ini saya ambil dulu Selamat. yang kehadirannya ya. Nah, silakan ya. Tutup.